Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini hari Rabu tanggal 11 November 2020. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang materi terakhir di semester ini, yaitu sistem peredaran darah. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 253 dan disiapkan LKPD serta alat tulisnya. Sudah, mari kita mulai pertemuan pagi ini. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian dari komponen yang menyusun sistem peredaran darah, salah satunya darah dan bagian darah serta pembuluh darah. Ini kita lanjut saja. Fungsi darah kalian tentu sudah tahu. Darah itu apa? Tapi mungkin fungsinya kalian belum banyak tahu. Nah, yang pasti ada 3 fungsi yang saya tuliskan di sini, tapi mungkin masih ada fungsi yang lain. Kita tuliskan 3 yang paling pokok. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan. Diangkut kemana? Diangkut keluar tubuh. Yang ketiga, untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit. Salah satunya apa? Komponen darah yang namanya leukosit. Ini tentaranya tubuh kita menjaga dari serangan penyakit. Darah itu sendiri terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, plasma darah. Ini ada 55%, sedangkan yang kedua elemen darah itu 45%. Plasma darah ini bagian yang cair, sedangkan elemen darah itu bagian yang padat. Nah, plasma darah ini terdiri dari air, garam, dan protein plasma. Bagian yang cair ya. Jadi kalau kalian terluka keluar darahnya itu kan yang kalian lihat itu kan plasma darahnya, cairan darahnya. Tetapi di dalam darah yang keluar itu akan terkandung elemen darah. Yang kedua, elemen darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ini nama lainnya eritrosit, sel darah putih leukosit, keping darah trombosit. Sedangkan protein darah, tadi kan disebut ini, protein plasma. Nah, protein plasma atau protein darah ini terdiri dari albumin, fibrinogen, dan imunoglobulin. Kita lanjutkan. Nah, ini tabel perbedaan antara sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi ini yang pertama, nama lainnya eritrosit, tadi sudah saya bilang. Leukosit dan trombosit. Warnanya eritro itu artinya merah, jadi warnanya merah, makanya disebut sel darah merah. Sedangkan leukosit, leuko itu putih atau tidak berwarna. Trombosit tidak berwarna. Kalau ini ada warna putihnya, kalau ini sama sekali tidak ada warna putihnya, jadi kelihatan tidak berwarna. Tetapi trombosit bisa kalian lihat pada waktu tadi ada luka, kemudian darahnya keluar, kemudian pada waktu darah mengering, itu di bagian bekas luka dan darah yang masih tersisa di kulit, itu akan kelihatan seperti bagian yang seperti kaca, warnanya bening-bening mengkilap. Nah, itu namanya keping darah. Fungsinya ini, kalau sel darah merah mengangkat oksigen, diingat tadi fungsi darah tadi mengangkut oksigen gitu ya. Jadi mengikat oksigen kemudian dia bawa. Kemudian yang leukosit sebagai pelindung tubuh dari infeksi. Pernah mengalami luka bernanah? Nah, nanah itu sebenarnya salah satunya adalah sel darah putih yang sudah rusak karena berperang dengan bakteri atau kuman. Semakin banyak infeksinya, semakin banyak nanah yang terbentuk. Pembekuan darah, ini fungsinya keping darah. Kalau ada luka tadi, bentuknya kalau sel darah merah itu bulat pipih bikonkav. Bikonkav itu B itu 2, jadi cekung. Konkav itu cekung 2 sisi, jadi seperti kelihatan donat. Kalau donat itu kan bagian tengahnya sampai bolong. Nah, kalau ini tidak sampai bolong, tetapi bagian tengahnya menipis.
Sel darah putih bentuknya tidak tetap, sedangkan keping darah bentuknya oval. Ukurannya ini, kalau sel darah merah itu ukurannya sangat kecil, 7,5 mikrometer. Mikrometer itu kalau dipenggaris di sebelah mana? Masih di bawahnya milimeter, jadi sepersekiannya milimeter. Sedangkan sel darah putih itu antara 5 sampai 9 mikrometer. Jadi ada yang lebih besar daripada sel darah merah, sedangkan keping darah itu malah lebih kecil lagi, 2 sampai 4 mikrometer. Intinya, jadi sel darah merah itu tidak memiliki inti. Sel darah putih punya inti, keping darah tidak punya. Tempat pembentukannya di hati dan sumsum tulang belakang. Ini juga kalau keping darah itu di sumsum merah. Kemudian jumlahnya ini yang membuat beda. Pada laki-laki jumlah sel darah merahnya 5,4 juta setiap milimeter kubik. Sedangkan perempuan 4,8 juta. Tetapi kalau sel darah putih itu pada laki-laki ataupun perempuan jumlahnya sama saja, berkisar antara 8.000 sampai 9.000 mm kubik. Sedangkan pada keping darah itu 250.000 sampai 300 mm kubik setiap milimeter. Jadi kalau ditanya kalian kekayaannya apa? Ini memiliki sekian juta sel darah merah. Kemudian usia, jadi sel darah merah itu memiliki usia 120 hari. Makanya kalau orang mau donor darah itu kan disarankan setelah berapa bulan? Setelah 3 bulan. Setelah 4 bulan, setelah 4 bulan. Jadi 1 bulan 30 hari dikali 4 120 hari. Setelah 120 hari dia boleh mendonorkan darah lagi. Karena apa? Karena usianya sel darah merah kalau sudah sekian nanti dia akan terbentuk yang baru. Jadi pada waktu didonorkan sel darah volumenya terkurangi, nanti tubuh akan membentuk yang baru. Kalau didonorkan darah lagi setelah terbentuk sempurna didonorkan nanti terbentuk lagi yang baru. Jadi justru tubuh akan memiliki sel darah merah yang betul-betul masih baru. Sel darah putih usianya hanya 12 sampai 13 hari. Makanya pembentukan nanah pada waktu ada infeksi itu kan lebih cepat. Sedangkan keping darah ini malah paling pendek 5 sampai 9 hari saja usianya. Nah, tempat pembongkaran ini ada di hati dan limpa. Sel darah merah itu kalau sudah rusak dibongkar di hati dan limpa, ini akan memberi warna kuning pada urin dan warna kecoklatan pada BAB. Karena sel darah putih itu kan tidak ada warnanya atau putih sehingga tidak memberi warna yang cukup mencolok pada urin dan BAB, feses BAB. Jadi pembongkarannya di hati dan limpa. Nah, sel darah putih ini ada 2 tipe. Ada yang namanya granulosit, ya ini dibedakan menjadi 3. Ini eosinofil, basofil, dan neutrofil. Jadi di dalamnya ini memiliki granul-granul. Bulat-bulatan kecil-kecil ini namanya granul. Sedangkan yang agranulosit A itu tidak. Jadi tidak memiliki granul. Ini contohnya monosit dan limfosit. Nah, limfosit ini dibedakan menjadi 2, limfosit B dan limfosit T. Jadi kelima jenis ini untuk tameng kita, tentara kita untuk menjaga dari kuman penyakit. Nah, pada waktu ada luka, ini saya tuliskan proses pembekuan darahnya, misalnya pada waktu ada luka. Pada waktu ada luka, itu ada trombositnya pecah atau keping darahnya pecah. Trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K. Jadi kalau kekurangan ion kalsium dan vitamin K, maka pembekuan darahnya akan mengalami kesulitan. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Padahal kalau darah itu keluar terus-menerus itu akan berisiko. Kemudian trombin tadi akan mengubah benang-benang fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang fibrin ini yang akan menjaring darah. Jadi kalau benang-benangnya sudah terbentuk banyak itu akan terbentuk seperti jaring. Nah, jaring ini fungsinya menjaring sel darah sehingga lukanya bisa tertutup. Itu proses pembekuan darah. Kita lanjutkan ke bagian jantung. Nah, 4 bagian jantung. Nah, kalau ini aorta, ini saluran besar.
yang berada. Jadi kalian posisikan seperti tubuh kalian. Kalau ini gambar berhadapan, berarti gambarnya posisinya menjadi terbalik. Jadi ini kalian akan melihat ini bilik ya, ini diralat, ini bilik yang betul bilik kiri. Kalian akan lihat berada lurus berhadapan dengan bagian tangan kalian, bagian tangan kanan. Sedangkan bilik kiri berada di sebelah kiri tubuh kalian. Nah, yang bagian bawah ini ada serambi kanan dan serambi kiri. Ini fungsinya beda-beda. Fungsinya apa saja ini? Aorta. Ini pembuluh darah arteri besar yang langsung terhubung dengan jantung. Jadi bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kenapa pembuluh darahnya harus besar? Karena untuk mendorong oksigen supaya bisa beredar ke seluruh tubuh. Yang ini bilik kiri, fungsinya memompa darah. Memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Ini ya, untuk ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan ini hanya memompa darah ke paru-paru. Serambi kiri ini menerima darah dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang sudah beredar. Nah, ini prosesnya seperti apa kita akan pelajari di minggu depan karena materi hari ini sudah cukup banyak. Nah, pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3. Pembuluh nadi atau arteri ini yang membawa darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena, diingat-ingat pembuluh balik. Jadi membawa darah balik menuju ke jantung. Menuju ke jantung. Kalian ingat salah satu saja, mau ingat arteri atau mau vena. Nah, nanti kalau ada soal yang satunya kan tinggal yang kebalikannya. Pembuluh balik itu membawa darah menuju jantung. Nah, kalau ini pembuluh kecil. Nah, ini sama saja, ini 1 dan ini nanti saya ralat aja yang nomor 3 nanti. Kemudian, nah perbedaannya ini antara arteri dan vena. Kalau berdasarkan letaknya, arteri itu lebih tersembunyi, sedangkan vena itu di permukaan tubuh. Kalau kalian pegang di pergelangan tangan, itu akan terasa seperti ada denyutan. Nah, itu pembuluh nadi. Dinding pembuluhnya tipis, sehingga kalian bisa merasakan di bagian kulit itu akan terasa denyutnya. Menuju jantung, aliran darahnya menuju jantung. Kemudian tidak terasa. Denyutnya tidak terasa, banyak katupnya ada banyak. Kemudian kalau ada luka itu darahnya tidak memancar tapi hanya menetes, sedangkan arteri kebalikannya. Berikutnya ini ada peredaran darah. Manusia ini memiliki peredaran darah tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena selalu beredar di dalam pembuluh darah dan tidak bisa beredar di luar pembuluh darah. Dan dikatakan ganda karena melewati jantung 2 kali. Kenapa bisa 2 kali? Karena 1, peredaran darah besar, yang kedua peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh masuk ke jantung. Nah, di bagian mana? Ini saya tuliskan, tapi untuk lebih detailnya nanti prosesnya di minggu depan. Sedangkan peredaran darah kecil ini dari jantung ke paru-paru, kemudian masuk ke jantung lagi. Nah, yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung ini ada 5. Yang pertama, aktivitas tubuh. Jadi kalau aktivitasnya tinggi, maka denyut jantungnya juga akan tinggi. Kenapa? Karena pada waktu beraktivitas tinggi membutuhkan energi dan oksigen lebih banyak, sehingga jantung harus memompa oksigen lebih banyak lagi. Jadi, kamu bandingkan pada waktu lari-lari dengan pada waktu duduk nonton TV, itu terasa denyut jantungnya lebih tinggi yang mana? Akan terasa pada waktu setelah lari-lari. Jenis kelamin. Nah, ini pada laki-laki justru denyut jantungnya frekuensinya lebih sedikit. Kira-kira kalau pada laki-laki itu hanya sekitar 64 sampai 72 per menit. Sedangkan pada perempuan ini lebih banyak. Pada laki-laki, ini pada laki-laki ya, pada laki. Pada perempuan ini sekitar 72 sampai
80 ini pada perempuan. Jadi lebih banyak perempuan ya untuk frekuensi denyut jantungnya. Suhu tubuh, semakin panas suhu tubuhnya, frekuensinya juga semakin tinggi. Karena apa? Karena metabolismenya itu akan lebih tinggi pada waktu suhu tubuh tinggi. Metabolisme tinggi berarti butuh oksigen lebih banyak. Umur, nah, semakin tinggi usia, itu denyut jantungnya akan semakin melemah. Nah, kita bandingkan pada janin, janin itu bayi yang ada di dalam kandungan, ini sekitar 140 sampai 160 kali per menit. Sedangkan pada orang dewasa seperti kita, ini hanya sekitar ini tadi. Kalau kalian anak laki-laki berarti ini, kalau anak perempuan, anak laki-laki ini, anak perempuan ini. Ini pada waktu kalian di dalam janin masih di dalam kandungan itu masih setinggi ini. Dan komposisi ion. Nah, kalau komposisi ion di dalam tubuh itu tidak seimbang, itu akan mempengaruhi frekuensi denyut jantung, akan membuat lebih tinggi frekuensinya. Karena terjadi ketidakseimbangan metabolisme. Itu saja materi sedikit yang dipaparkan pagi ini. Silahkan ini dipakai untuk panduan mengerjakan LKPD. Kalau kalian merasa membutuhkan tulisan ini di dalam file kalian, boleh kalian japri untuk meminta salinan file. Mau konsultasi lewat telepon atau WA, dipersilahkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.